Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiuddin, NIM 2 dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan berikan ulasan mengenai 12 prinsip teknik animasi. Yang pertama itu ada squeeze and stretch. Nah, ini merupakan gerakan fleksibel yang menunjukkan alami atau tidaknya sebuah ilusi gerak pada karya animasi. Contohnya seperti bola yang mantul di lantai. Nah, jika kita perhatikan, pantulan bola tersebut pada film kartun umumnya memiliki kesan yang sangat lentur seperti karet. Yang kedua, ada slow in dan slow out. Nah, slow in dan slow out itu merupakan prinsip yang lebih tertuju pada percepatan dan pelambatan objek. Secara umum, prinsip ini masih berkaitan dengan squash and stretch. Prinsip ini digunakan agar gerakan yang dihasilkan terlihat lebih alami. Seperti ini contohnya. Kemudian yang selanjutnya ada solid drawing. Nah, ini merupakan prinsip dalam penggambaran dua dimensi yang menitik beratkan pada kesamaan perspektif objek dari berbagai sisinya. Contohnya bisa kita lihat di sampingnya ini. Contoh paling sederhana itu adalah penggambaran proporsi karakter yang dilihat dari berbagai sudut. Misalnya dari sudut 0 derajat atau 45 derajat, kemudian dari 90 derajat, dari depan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada anticipation, yaitu gerakan persiapan. Nah, ini merupakan gerakan kebalikan dari gerakan yang akan dilakukan selanjutnya. Bisa kita sebut juga dengan ancak-ancak. Contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu gerakan meloncat, di mana sebelum meloncat itu seorang akan melakukan gerakan membungkuk yang merupakan kebalikan dari gerakan meloncat. Kemudian yang kelima ada staging. Nah, staging ini merupakan prinsip dalam pengaturan segi angle gambar. Nah, jadi staging ini pengaturan dalam segi angle gambarnya, properti dan pose karakter yang berada di dalam frame. Staging merupakan prinsip penting dalam pembuatan video, khususnya animasi, yang tujuannya itu agar pesan dalam adegan itu dapat tersampaikan kepada audiens. Nah, ini contohnya. Yang keenam ada straight ahead action and pose to pose, yaitu ilusi gerakan yang menjadi dasar pembuatan film animasi. Nah, prinsip ini itu bertujuan untuk menciptakan gerak yang berkesinambungan antara gerakan awal dan akhir. Nah, prinsip ini itu biasanya diikuti dengan perancangan pose to pose atau pose to pose yang lebih menitik beratkan pada pose apa saja yang akan diterapkan pada karakter atau objek animasi. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada follow, through, and overlapping action. Ini merupakan prinsip yang bertujuan pada pembuatan gerak animasi sekunder yang mana terjadi pasca sebuah objek itu berhenti bergerak. Misalnya rambut atau jubah yang bergerak setelah sebuah objek atau karakter berhenti bergerak atau berlari. Nah, itu contohnya seperti ini. Ini gerakan jubahnya yang bergerak. Sedangkan overlapping action itu prinsip yang dapat dipahami sebagai gerakan yang saling bersilangan. Misalnya, gerakan yang saling mendahului antara gerakan kaki dan tangan saat berjalan. Sedangkan ini contohnya gerakan rambut ya, ketika kepalanya bergerak. Kemudian yang kedelapan ada arch, yaitu prinsip yang lebih menekankan pada penggunaan kurva melingkar dalam pembuatan gerakan animasi agar terlihat lebih alami. Prinsip ini juga bisa digunakan agar tampilan animasi itu terlihat lebih berkesan kartun banget. Contohnya seperti ini. Kemudian yang 9 ada secondary action, yang itu prinsip gerakan sekunder yang mirip dengan prinsip overlapping action yang tadi, hanya saja dalam ruang lingkupnya itu lebih luas. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang 10 itu ada timing. Timing itu prinsip yang menjadi salah satu kunci kekuatan dalam pembuatan film animasi. Nah, timing yang tepat itu akan membantu film animasi akan terlihat lebih akurat, believable, atau bahkan absurd sekalian. Nah, seperti ini contohnya. Yang 11 ada exaggeration.
yaitu prinsip yang merupakan andalan dalam dunia animasi. Prinsip ini menggabungkan antara ekspresi hiperbola dan realistis untuk menciptakan gerakan sebuah objek. Yang hasilnya itu, animasi yang terbentuk akan terlihat lebih lucu, aneh, absurd, sekaligus realistis. Nah, seperti ini contohnya. Ini aktualnya ini kartun. Yang ke-12 ada apel. Apel adalah prinsip dasar animasi yang merupakan bagian dari prinsip dasar desain. Dalam hal ini, setiap animator itu harus memiliki ciri khas dalam karyanya yang membedakan karyanya dengan animator lain. Secara umum, bentuk apel dari animasi terdiri dari Eastern Art dan Western Art. Contohnya seperti ini. Jadi setiap animator itu ada ciri khasnya masing-masing. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.